Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa anbi sayyi'ah atamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah kaum muslimin sedaya rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya bagi kita. Dialah Allah yang telah memberikan kehidupan, rezeki serta hidayah sehingga kita masih terus berada di jalan ketaatan kepadanya. Kita memuji Allah dengan pujian yang tak henti-hentinya seraya kita memohon pertolongan kepadanya sekaligus memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Salatu wassalam ala kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik yang Allah telah hadirkan untuk kita dari seluruh sisi kehidupannya, yang mana Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana semestinya kita menjalani kehidupan di dunia ini. Dialah Rasulullah SAW manusia yang sangat kasih secara khusus kepada kita akan umatnya. Maka pada yaumul Jum'ah ini khatib mengajak untuk kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, sekaligus tidak lupa untuk kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah kaum muslimin sidang jemaah rahimani rahimakumullah. Tak terasa pada hari ini kita telah tepatnya jatuh pada tanggal 25 Sya'ban, yang menandakan hanya hitungan hari. InsyaAllah semoga kita betul-betul bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana Nabi kita mencontohkan ada doa yang hendaknya sering kita baca, yakni Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Jamaah kaum muslimin sidang jemaah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini khatib mengambil tema mari kita sambut Ramadan dengan iman, ilmu dan amal soleh. Jamaah dimuliakan Allah SWT. Kenapa dengan iman? Karena sesungguhnya bagi orang yang beriman, ketika ia mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, maka dengan itulah hendaknya ia bersyukur. Hanya dengan itulah hendaknya ia bergembira. Dan salah satu nikmat Allah yang sangat besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita hamba-hambanya, yakni dengan kita dipertemukannya dengan bulan suci Ramadan. Nabi kita pernah bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyama tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Sungguh telah datang kepada kalian satu bulan yang penuh dengan keberkahan, ini bulan Ramadan, bulan yang mana telah diwajibkan bagi kalian jika kalian menjumpainya, yakni melaksanakan ibadah siang. Yang mana ketika datang bulan suci Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan diikatlah tangan-tangan setan yang suka mengganggu umat manusia. Dan nanti ada satu malam pada malam-malam bulan Ramadan yang mana kemuliaannya melebihi dari 1000 bulan.
bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang terhalangi mendapatkan kebaikannya, baik terhalangi mendapatkan kebaikan pada malam Lailatul Qadar ataupun terhalangi mendapatkan kebaikan pada bulan suci Ramadan, maka sungguh dia telah terhalang. Hadis rawahu Ahmad. Ada riwayat yang lain disebutkan Nabi bersabda, wa yunadi munadin ya baghiyal khair wa ya baghiyasy syarr iksir wallahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Nabi menyerukan, wahai orang-orang yang berbuat kebaikan, maka sambutlah, datanglah. Dan bagi orang-orang yang menginginkan berbuat jahat, orang berbuat maksiat, maka tahanlah. Wallahi, sungguh demi Allah, kata Nabi, maka Allah memilih dari hamba-hambanya setiap malam pada malam-malam bulan suci Ramadan, yakni dengan ia dibebaskan dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah kaum muslimin sedaya rahimani rahimakumullah. Maka yang pertama, mari kita hadirkan di dalam diri kita, mari kita hadirkan di dalam hati kita, yakni perasaan yang gembira, perasaan yang senang. Karena sesungguhnya Ramadan ini merupakan tanda bukti cintanya Allah untuk kita. Allah menumpahkan kasih sayangnya secara khusus di dalam bulan suci Ramadan. Dan sungguh dahsyat amaliyah yang jika kita bisa maksimalkan di dalam bulan suci Ramadan. Maka hendaknya yang pertama kali, dan sebagaimana Nabi kita telah mencontohkan, mari kita sambut Ramadan ini dengan hati yang gembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalik falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Surah Yunus ayat 58. Maka katakanlah wahai Muhammad, hanya dengan karunia dan rahmat Allah Ta'ala sajalah hendaknya kalian itu bergembira, dan itu lebih baik dari apa-apa yang telah kalian kumpulkan dari dunia ini. Hadirkan dalam diri kita. Karena jikalau kita telah bisa menghadirkan dalam diri kita, pikiran kita, hati kita, perasaan kita, maka pastilah akan terasa nikmat ibadah di dalam bulan suci Ramadan itu. Akan terasa ringan. Tidak ada lagi dalam diri kita bahkan lisan yang mengatakan berat ini Ramadan, berat ini puasa. Tidak. Karena sesungguhnya di bulan Ramadan itulah Allah Ta'ala mengumpulkan banyak kebaikan di dalamnya. Ada hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi kita pernah bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah asru amsalihha ila 700 di'fin. Sesungguhnya setiap amal anak manusia itu akan dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Qul azza wajal, Allah Ta'ala berfirman, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa. Karena sesungguhnya kata Allah Ta'ala, ia untukku dan aku yang langsung akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, kata Allah Ta'ala, ia telah meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya untukku, maka aku yang langsung akan membalas dari puasa itu. Lis-shaim farhatan, kata Nabi, sesungguhnya ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika ia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan yang kedua kebahagiaan bagi hamba yang berpuasa ketika nanti ia berjumpa dengan Rabb-Nya. Betapa hebatnya ibadah puasa ini. Jikalau ibadah yang lain terbilang tersebut balasannya, disebutkan seberapa banyak kali lipat pahalanya, tetapi khusus puasa, terkhusus ibadah saum, Allah Ta'ala tidak menyebutkan seberapa besar pahalanya, yang mana ini dikhususkan hanya bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Maka jangan dimakan Allah SWT, mari kita sambut dengan iman. Dan Nabi kita kembali pernah bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan iman,
dan hanya betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Sekali lagi, Ramadan inilah bukti cinta Rahman Rahim, kasih sayangnya Allah untuk kita. Betapa banyak dosa yang telah kita lakukan, betapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan dari 11 bulan selama 1 tahun penuh itu. Banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan, bahkan mungkin ada dosa yang tidak kita sadari, tidak kita sengaja. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, mungkin ada dosa-dosa besar yang telah kita lakukan. Bukankah dosa-dosa kecil kalau ia terus dilakukan, ia bisa menjadi dosa besar. Bahkan mungkin dosa kita kepada anak istri kita, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, kawan kita, sahabat kita, bahkan mungkin kepada orang yang tidak kita kenal, baik dari lisan kita, sikap kita. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya kembali disucikan, yakni dengan ibadah puasa. Maka menarik, ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi kita bersabda, as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jatanabal kabair. Hadis rawahu Muslim. Antara ibadah salat 5 waktu, antara zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh, subuh dengan zuhur, antara Jum'ah dengan Jum'ah, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, maka jikalau ia betul-betul dilakukan mukaffiratun, maka menjadi kafarat dosa selama ia meninggalkan dosa-dosa besar. Jamaah dimuliakan Allah SWT. Aisyah Nabi, istri tercinta dari Nabi kita, pernah bertanya kepada baginda Nabi, wahai Nabi, jikalau aku menjumpai malam Lailatul Qadar, maka apa yang aku baca? Kata Nabi, perbanyak baca Allahumma inni afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Lagi-lagi permintaan atas ampunan dosa kita. Karena keberuntungan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, secara khusus ketika nanti ia menghadap Rabb-Nya, jikalau Allah Ta'ala berkenan mengampuni dosa-dosanya, bersih dari dosa-dosanya, itulah hamba-hamba Allah Ta'ala yang paling beruntung. Maka luar biasa ibadah Ramadan ini memiliki begitu banyak fadilah, keutamaan bagi kita. Bahkan kalau kita pahami ibadah Ramadan tidak hanya sekedar ibadah saja, tidak hanya sekedar menjadi pengampunan bagi kita saja, banyak dimensi tarbiyah di dalam bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya Ramadan mengajarkan kita menjadi hamba yang jujur, hamba yang tidak gampang mengucapkan perkataan yang dusta. Dan secara khusus ini yang dimaksudkan, mari kita sambut Ramadan dengan ilmu. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Secara khusus disebutkan Nabi kita pernah bersabda, malam yada qaulaz zur, barang siapa yang suka berkata dusta, wal amala bidan, yang masih mengamalkannya, falaisa lai hajatan fi an yada ta'amihi wa syarabahu, maka Allah tidak membutuhkan walaupun ia meninggalkan makan dan minumnya, maksudnya walaupun ia berpuasa. Maka hadis yang masyhur yang sering kita dengar, kamin shaimin rubba shaimi laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa itu tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali sudah mendapatkan dahaga dan lapar saja. Maka jamaah dimuliakan Allah SWT, ketika kita nanti betul-betul dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, maka hendaknya kita ilmui puasa itu. Setelah kita mempelajari kembali apa kewajiban bagi orang yang berpuasa, apa larangannya, apa syarat-syaratnya. Dan puasa ternyata tidak hanya sekedar kita menahan makan dan minum, tapi hendaknya kita meninggalkan perbuatan yang tidak baik, seperti perkataan bohong, dusta, perkataan mencaci maki orang lain, menghina orang lain, karena itu bisa membatalkan pahalanya. Apatah lagi kalau kita pahami Ramadan merupakan bulan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kita sabar,
mengajarkan kita semakin tumbuh rasa simpati, empati dalam diri kita, karena kita juga merasakan lapar sebagaimana saudara-saudara kita yang sering lapar. Maka luar biasa Ramadan ini, karena ia merupakan tarbiyah yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas Nabi kita bersabda dalam hadis tadi, man hurima khairaha faqad hurim. Maka sungguh berugi orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari datangnya bulan suci Ramadan. Semoga kita yang hadir pada tempat yang mulia ini di Yaumul Jum'ah ini, dan kita semoga bisa betul-betul dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, yang mana ketika ia datang maka ia merubah dari sesuatu yang tidak ada hitungan dalam sisi Allah Ta'ala, maka ia langsung berubah menjadi sesuatu yang sangat spesial, yang sangat istimewa. Dan inilah hidangan dari Allah, hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minkum minni wa minkum tilawatahu wal ghafurur rahim. Allah